Perkenalkan, nama saya Kiki Amarga Simbala, kelas HTNB semester 4, mahasiswa jurusan HTN Fakultas Syariah, NIM 182022024. Baiklah, pada video kali ini saya akan mereview kembali materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri Murliani Sikatili, SIP MH. Terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini tampak dari kemunculan istilah demokrasi konstitusional sebagaimana disebut dalam teori konstitusi. Dalam sistem demokrasi partisipasi, rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Dengan kata lain, negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa hukum akan kehilangan bentuk arah. Menurut Franz Magnus Suseno, demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas negara hukum. Dimanapun di belahan dunia ini, tak satupun negara yang sudah mengklaim sebagai negara modern. Mau tak mau harus mengembangkan ide-ide tentang nilai hukum dan demokrasi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2 dan 3 mencantumkan dua konsep sebagai sebuah model bentuk dan kedaulatannya negara, dan hal ini ditempatkan pada bagian awal Undang-Undang 1945. Setidaknya bahwa antara konsep hukum dan demokrasi mempunyai nilai historis yang sama, yakni dilahirkan untuk membendung adanya kewenang-wenangan dari kekuasaan yang mempraktikkan sistem absolut dan mengabaikan hak-hak dari rakyat itu sendiri. Hampir dari negara-negara modern secara formal menganut asas kekuasaan, artinya kedaulatan di tangan rakyat dan kekuasaan bersumber pada kehendak rakyat. Prinsip dasar tersebut kemudian dikenal sebagai konsep demokrasi, dan secara formal, demokrasi merupakan sesuatu yang diidealkan oleh setiap negara. Teori kedaulatan rakyat demokrasi adalah ajaran yang menentukan sumber kekuasaan tertinggi atau kedaulatan rakyat negara ada di tangan rakyat. Dengan demikian, aturan dan kedaulatan dijalankan oleh negara tidak boleh bertentangan dengan kehendak rakyat. Asas kedaulatan rakyat atau paham demokrasi mengandung dua arti. Yang pertama, demokrasi berkaitan sistem pemerintahan atau bagaimana cara rakyat diikut sertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, demokrasi yang dipengaruhi oleh keadaan kultural, historis suatu bangsa, sehingga muncul istilah memunculkan demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, demokrasi Pancasila, yang jelas bahwa setiap negara dan setiap pemerintahan modern pada akhirnya berbicara tentang rakyatnya. Rakyat menjadi titik sentral karena rakyat suatu negara adalah pemegang kedaulatan, dan dengan kedaulatan tersebut bersumber kekuasaan. Pengertian lain negara hukum secara umum ialah kekuasaan negara dibatasi oleh hukum. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.